Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan gua Wahyu Setiawan di channel Street Motovlog. Ya, kali ini gua mau bikin konten ke daerah Setu. Sekarang gua lagi di depan Medland nih. Yang orang Cilengsi pasti tahu lah ya, atau orang-orang yang pernah lewat sini gitu. Medland Transyogi. Ayo kita langsung aja mulai perjalanan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam segini sih sepi ya, nggak terlalu rame gitu. Rame cuma sepi gitu, rame cuma sepi. Bagaimana ceritanya bang? Gue mau ke MM 2100 ini, ke kawasan MM 2100. Kita mencari loker ya. Mencari loker di sana. Lowongan kerjaan. Soalnya gue lagi nganggur ini. Jalanannya sepi karena memang masih pagi dan juga hari kerja. Orang kerja gue buat konten karena memang lagi nganggur. Pejabat, gue ini pejabat sebenarnya, pengangguran Jawa Barat. Tapi sementara ya, nggak pengen lah jadi pengangguran dulu ya. Ya minimal jadi pengusaha sukses lah, amin ya kan. Mana ada sih orang yang pengen nganggur gitu ya. Semua orang pasti pengen nganggur, cuma kalau udah banyak duit ya, atau nganggur yang dibayar gitu ya. Ada gak sih nganggur yang dibayar gitu loh? Kalau ada gue pengen banget, kenapa gitu kan, tinggal rebahan di rumah dibayar gitu kan. Enak banget anjir. Gak apa-apa dah, sebulan 5 juta juga gak apa-apa, ikhlas gue. Ikhlas banget loh. Tiduran, rebahan, dibayarnya 5 juta sebulan. Ikhlas, gue ikhlas. Macet bor. Kita sampai juga nih di kawasan MM 2100. Fitness, objek vital nasional. Dimana banyak orang yang rantau dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa untuk bekerja di sini. Wah. Sampai juga kita di MM 2100. Ini kalau sore-sore pulang kerja biasanya rame di sini nih, yang jualan, terus anak-anak PT pada nongkrong tuh, anak AHM, anak Denso, anak MCM ya. Tahu kan MCM, Bendara Cipta Metalindo, itu tempat gue PKL dulu tuh. Cuma kagak ada sih anak-anak MCM. Anak MCM tuh udah tua-tua gitu. Kagak ada anak mudanya gitu. Anak mudanya ya di PT-PT Bonafit sih, AHM, Denso, Yamaha. Keihin, kalau Keihin sih di Karawang. Apalagi ya? MM 2100 nih. PT Faber-Castell nih. Waduh, kagak ngelakson dia.
merah lagi kan, red racing aja. Balapin Jan ya anjay. Tidak boleh, kita tidak boleh anarkis, tidak boleh terpancing emosi. Kalau ada orang yang ngebut-ngebut, itu anggap saja dia lagi kebelet boker ya kan. Anggap aja dia lagi pengen berak banget gitu, nggak bisa ditahan. Jadi ya udah biarin aja, jangan terpancing emosi dengan kita juga ikutan nyalip atau ya jadi kayak pengen balapan gitulah. Kadang anak-anak muda itu di jalanan begitu ya. Ada orang nyalip dikit apalagi knalpotnya berisik ya kan. Disangkanya ngajakin balap atau disangkanya sok jagoan gitu. Positive thinking aja gitu kan. Barangkali dia kebelet boker atau ada urusan mendadak atau apa gitu kan. Atau emaknya minta antar ke pasar gitu. Pokoknya jadi anak muda itu nggak boleh emosian, nggak boleh gampang terpancing amarah. Pokoknya jadi anak muda tuh harus santai, kalem, relax gitu. Tidak boleh emosi. PT-PT semua John. Wah. Gue dulu pertama lulus sekolah, gue nyari-nyari kerjaan di sini. Gue nyari-nyari yang ada tulisan locker, terus gue tanyain ke satpamnya, katanya ada deh, cuma harus online. Kata gue, ngapain gue kesini dong gitu ya. Suruh online anjir, tahu-tahunya mah ya kan. Ya akhirnya gue ya udah, cuma gue tanyain webnya, gue lamar banyak banget gue lamar yang gue lamar online gitu kan, lewat email, lewat webnya. Banyak banget pokoknya gitu, sampai akhirnya gue nggak nyangka gue pernah nanya gue ke satpam AHM ya, Astra Honda Motor. Gue nanya ke satpamnya, Pak, ada lowongan gak Pak di sini Pak? Katanya ada gitu, ada deh, cuma di sini tempat produksinya. Kalau lowongan kerjaannya sih biasanya tesnya itu di Sunter, di pusat katanya. Oh ya udah makasih ya Pak. Iya katanya. Kalau mau ngelamar coba aja ke webnya, itu ada di banner gitu kan, ada tuh di spanduknya. Ya udah gue coba, gue lamar tuh. Hari itu juga gue lamar. Cuma emang gak langsung ada panggilan gitu. Itu gue ngelamar tuh bulan gak April sih, Juni kali ya. Pokoknya bulan Juni apa bulan Mei gue lamar, itu lewat email gitu kan. Enggak, lewat webnya. Gue lamar lewat webnya. Ya selama 2 bulan ya, 2 bulan tuh berarti bulan Agustus. Gue inget bulan Agustus pertengahan bulan itu tanggal 14 ada panggilan dari AHM, apa tanggal 6 tanggal 6 Agustus ada panggilan interview. Gue seneng banget gitu kan, gue seneng banget bener. Gue nggak nyangka, gue yang tadinya cuma nanya-nanya ke satpamnya ada lowongan gak Pak, ada, cuma harus email gitu kan. Akhirnya gue email, gue dapet panggilan, gue tes, gue datang ke Sunter, gue naik grab mahal banget anjir. Ke sono doang ya, dari Cilengsi ke Sunter 200 berapa ya, 200 lah pokoknya ya. Kata gue anjing, lebih baik gue naik bis gitu, naik bis lebih murah. Cuma 20.000. Gue inget banget itu. Akhirnya gue ikut tes interview terus tes apa lagi ya, psikolog ya kan. Alhamdulillah lolos gitu, cuma nggak langsung dikasih tahunya pas sudah seminggu. Buat apa ya, buat datang lagi MCU sih. Kalau yang interviewnya dikasih tahu hari itu juga. Pas yang sama psikolognya disuruh tungguin 1 minggu. Akhirnya gue dapet jawaban juga, email lagi, dan gue lolos. Alhamdulillah banget gitu. Ini Yamaha Music Manufacturing. Alhamdulillah gue waktu itu lolos. Psikolog gue langsung gue lanjut ke MCU. Nah dari MCU itu gue nungguin lagi seminggu untuk nunggu hasilnya, dan alhamdulillah gue lolos juga gitu kan. Gue nggak nyangka banget bener. Gue nggak nyangka bener. Emang kalau kita apa ya, ikhtiar, selalu berdoa kepada Allah gitu kan,
meminta yang terbaik, meminta apapun yang kita minta selagi itu baik, Allah pasti bakal ngasih sih. Karena Allah itu adil gitu. Allah itu nggak bakal melihat hambanya itu kesusahan gitu. Apalagi hambanya itu emang pekerja keras ya, nggak males-malesan gitu kan. Gue ingat banget nih, kesini gue waktu itu nih nanyain gue ke satpamnya, Pak ada loker gak Pak? Ada deh. Nostalgia banget ya. Akhirnya gue waktu itu udah lolos MCU, gue disuruh tes fisik sigap. Itu tes sigap tuh jadi kayak latihan PSBB lah gitu ya. PSBB sih anjing, PBB gitu kan. PBB, pelatihan baris berbaris ya. PSBB anjing. Apaan PSBB? Belok aja, muter lagi. Gue inget banget, ya Allah, saya inget banget nih di AHM. Sekarang saya sudah bukan menjadi anggota dari mereka. Tapi gue waktu itu ditempatinya di Karawang, bukan yang di Cikarang sih. Gue di Cikarang tuh cuma ngambil baju sama tanda tangan kontrak, udah gitu penentuan tempat, dan gue dapetnya di Karawang. Gue waktu itu kerja di AHM Karawang, dapat 2 tahun gue. Banyak banget sih pokoknya kenangannya ya. Kadang gue juga kangen gitu ya sama kenangannya ya. Tapi jujur gue dari AHM sendiri gue nggak gue ambil sih perpanjangannya. Kenapa? Karena gue ngerasa diri pribadi gue emang udah apa ya, gue masih muda gitu, gue pengen nyari hal lain gitu, gue pengen mencoba hal-hal baru di luar sana gitu, gue nggak mau menghabiskan waktu gue di pabrik gitu. Ya akhirnya waktu kemarin tuh aturan gue bulan Juli perpanjangan kontrak, cuma gue bilang ke cekmen gue gitu kan, ke leader lah, ke atasan, Pak nanti kalau ada perpanjangan kontrak ada data saya gitu, nama saya, tolong nggak usah diperpanjang Pak. Nggak apa-apa, saya nggak mau ambil perpanjangan. Ditanya lah tuh ya kan, ya sewajarnya aja gitu kan, loh kenapa you gitu kan. Nggak apa-apa Pak, saya pengen mencari pengalaman baru aja di luar, saya pengen mencoba hal-hal baru, saya tidak mau menghabiskan masa muda saya di luar lagi di pabrik gitu kan. Oh ya akhirnya ngerti, ya udah nggak apa-apa, semoga di luar bisa lebih baik lagi katanya kan, bisa lebih sukses gitu. Jangan lupain kita yang di sini gitu kalau udah sukses gitu. Amin. Ya Pak, siap katanya. Ya akhirnya sekarang gue jadi pengangguran gitu. Jadi pengangguran. Cuma gue lebih enak sih gitu. Ya emang namanya kerja di pabrik tuh pasti banyak tekanan ya kan, banyak tekanan, bete, bosen. Pokoknya ya enak gak enak lah kerja di pabrik gitu kan. Cuma yang gue rasain sekarang, gue lebih enak, gue lebih ngemplong, gue lebih fresh gitu. Tidak apa ya, kayak tidak terpacu oleh waktu. Karena kalau kerja di pabrik kan lu harus masuk jam sekian, lu pulang jam sekian, nggak boleh telat, nggak boleh ngelakuin ini itu atau apalah, pokoknya kayak banyak banget aturan gitu ya. Ya emang namanya perusahaan pasti banyak aturan gitu. Cuma gue rasa gue cukup di pabrik. Akhirnya gue keluar, nggak ngambil perpanjangan gitu kan. Ya pokoknya akhirnya sampai sekarang gue jadi nganggur nih. Nganggur dulu gue jadi pejabat yang gue bilang tadi, pengangguran Jawa Barat gitu. Tapi sementara ya, insya Allah kedepannya gue bakal mewujudkan satu persatu impian-impian gue sih. Pasti itu harus gitu, harus, bukan pasti lagi tapi emang harus gitu. Pokoknya harus semangat deh ya, masih muda bro. Kalau pengen kerja di pabrik, kerjalah menjadi karyawan yang baik. Menjalin hubungan yang baik, menjalin relasi yang baik ya kan, biar kalian nanti pas udah
atau kalian pengen buka usaha, kalian punya banyak jaringan gitu, ada temen dari sini, temen dari sana, temen dari mana gitu kan. Itu emang penting gitu, namanya masih muda ya kan, nggak boleh kita cuma diem-diem di rumah, kurang dunia luar gitu. Karena kalau menurut Jack Ma itu CEO of Alibaba ya kan, dia bilang gini, kalau masih muda perbanyaklah kegiatan di luar gitu, yang dalam arti mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mencari hal-hal baru atau hal-hal yang pengen kalian lakuin, ya lakuin gitu. Nah kalau udah tua kalian tinggal menikmati hasilnya gitu. Dalam arti kalau tua ya udah, lu tua mah di rumah aja gitu, nggak usah keluar rumah gitu. Ngapain gitu kan keluar rumah, ya udah mending nikmatin aja masa tua lu gitu. Ya emang sih, pokoknya banyak banget serba-serbi atau pengalaman-pengalaman yang memang itu semua sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan. Cerita-cerita gini enak juga ya. Oke, mungkin sekian dulu ya kita ngonten hari ininya gitu kan. Kita lanjut lagi buat nanti lagi. Buat lo yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu gua membesarkan channel ini. Karena dengan satu subscribe kalian itu sama dengan kalian mensupport gua, dan gua lebih semangat bikin kontennya, lebih semangat upload video lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share gitu ke teman-teman kalian. Dan buat yang udah subscribe, thank you banget. Karena tanpa kalian gue itu bukan apa-apa. Thank you banget udah selalu support gue. Pokoknya kalian terbaik, the best, terbaik banget lah gitu kan. Cek boboiboy mah terbaik gitu. Udah, thank you. Kembali lagi nanti. See you again. Sampai jumpa.